Saya mau minta pendapat dari Bang Arsul nih. Sebentar lagi dikatakan bahwa Januari atau 2021 kita akan sudah tersedia vaksin, begitu Bang. Setelah tersedia vaksin ini, kira-kira menurut Bang Arsul begitu untuk warga kita ini enaknya kondisinya gini nih Bang, gratis atau memang ada yang lain-lain begitu? Ya, kalau saya lihat ya beberapa waktu yang lalu kami pimpinan MPR juga ketemu Pak Jokowi juga ya di Istana Bogor. Beliau juga menyampaikan progres tentang soal vaksin ini, termasuk vaksin merah putih ya, kemudian juga vaksin yang dari negara lain yang juga diuji cobakan di kita ya. Tentu kalau saya lihat yang beliau sampaikan pada saat itu bahwa anggaran untuk penelitian dan kemudian pembuatan vaksin itu sekian triliun ya. Tentu bayangan saya bahwa pemerintah ketika itu sudah ready, artinya secara perizinan edar itu juga sudah diperbolehkan dan kemudian bisa dipergunakan oleh masyarakat, harus gratis dong. Harus gitu gratis ya? Harus. Karena gitu sempat ada celotehan juga atau cuitan dari anggota DPR, begitu ya Bang ya, ini vaksin yang dari China begitu ya? Iya. Ini metode saat ini yang tahap ketiga ini pendekatannya melalui business to business, bukan government to government begitu Bang. Ini diindikasikan takutnya ada bisnis juga begitu di dalamnya. Iya, itu yang kami juga harus dalami. Tapi kami kan nggak boleh juga uang ini belum kejadian terus kita langsung bersuudzon bahwa ini akan ada yang mengambil untung besar di masa kesusahan ini. Nah itu tugas kami lah di DPR juga untuk mengawasi soal antisipasinya itu. Ada Bang? Ada. Seperti dong, apa Bang? Ada. Ya antisipasinya kan begini, bolak-balik kan Presiden sendiri menyampaikan bahwa kita ini kan harus transparan ya, terbuka saja dan lain sebagainya. Dan yang paling gampang itu adalah nanti kalau vaksin itu ada, dijual mahal, apa tidak, kemudian siapa katakanlah yang mengimpor dan segala macam. Nah ini yang harus kita lihat juga gitu, yang harus kita sama-sama awasi lah ya. Tapi yang paling penting kita harapannya semuanya bisa disuplai secara merata begitu ya Bang ya? Betul. Baik. Bang, ini kalau saya kesini sayang sepertinya kalau tidak melihat kondisi ruangan Bang Arsul gitu ya. Saya senang sekali bisa kesini begitu Bang. Kalau saya boleh lihat ke sana, boleh Bang? Boleh dong, silakan. Saya agak tertarik. Tadi sempat saya kesini nih Bang, saya melihat ini ada salah satu artikel begitu ya Bang ya. Nah, ini judulnya adalah teror pada KPK dilakukan kelompok anti pemerintah. Emang iya Bang? Iya, begini, pertama ininya dulu lah. Ini teman-teman ini kalau mewawancarai dan kemudian saya jadi cover boy-nya lah begitu ya. Itu sering kemudian ini mereka membuatkan ini semua ya sebagai apresiasi ya, saya harus pasang lah di ini. Nah kalau soal terornya ya pada saat itu ya memang terjadi gitu ya, memang terjadi ya. Kan waktu itu kan ini kejadiannya ketika pimpinan KPK ya. Bapak waktu Novel. itu enggak Pak Laodesari dan Pak Agus Raharjo itu kan dilempar bom molotov kalau nggak salah rumah atau apa. Nah kita kemudian ya menyampaikan ini pasti yang begini-begini ini yang anti pemerintah karena itu ditujukan untuk mengacukan untuk downgrade lah ya tentang kemampuan pemerintah melindungi teman-teman di KPK itu. Tapi kalau Bang Arsul melihat sendiri proses hukum yang dihadapi oleh Novel Baswedan begitu ya Bang Arsul ya, lama nih prosesnya begitu. Ketika hasilnya didapatkan ternyata tidak sesuai nih, banyak yang mengatakan tidak sesuai nih hukumnya. Dari segi hukum ini Bang Arsul saya yakin pasti paham sekali dengan kondisi hukum seperti ini. Bagaimana Bang? Ketika Novel dituntut hanya 1 tahun ya, saya juga diwawancari oleh beberapa teman-teman media, saya menyatakan bahwa saya ini orang yang punya keyakinan bahwa keadilan itu pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri ya. Dan itu kemudian juga kita soroti ya. Pada akhirnya. Berarti saat ini belum Bang? Iya belum. Saya yakin lah ya itu cuman persoalan waktu ya. Hanya memang kalau di agama itu antara kun dan sampai fayakun itu kan butuh proses. Dan proses itulah yang disebut dengan kesabaran. Jadi saya yakin suatu ketika akan terungkap siapa sebetulnya yang katakanlah berada di belakang itu. Saya yakin akan terungkap. Jadi ya saat ini menurut Bang Arsul belum adil begitu ya?
Saya melihat ya susah barangkali kalau mengatakan belum adil, tetapi memang kalau keadilannya dipertanyakan itu wajar. Saya ingin mengatakan demikian. Kenapa? Karena pada kasus-kasus di mana katakanlah ada kemudian orang diproses hukum karena melakukan tindak pidana penyiraman dengan air keras, itu rata-rata tuntutan dan hukumannya itu boleh dibilang di atas 5 tahun semua. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih, dari sisi hukumnya Bang Arsul ini paham sekali pasti ya. Kalau untuk kondisi seperti itu, berapa yang paling tepat untuk hukumannya, Bang? Nah, di kita ini problemnya begini, ya. Sistem peradilan kita itu tidak seperti katakanlah di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris atau Amerika yang menganut yang disebut dengan binding precedent, itu putusan-putusan sebelumnya itu mengikat untuk hakim-hakim yang mengadili perkara yang sama. Di kita ini kan asas bebas. Jadi hakim itu memang punya independensi, punya kebebasannya untuk katakanlah menjatuhkan hukuman yang berbeda dengan yang diinikan. Nah, rasa keadilan masyarakat yang diungkapkan dalam bentuk komentar dan juga termasuk liputan-liputan yang dilakukan oleh media, termasuk televisi, itulah yang sebetulnya harus turut mewarnai juga di dalam ini keadilan kita. Tetapi itu tadi kalau ditanya harusnya berapa kan susah juga, karena kan yang namanya menghukum itu ya dalam sistem peradilan kita harus didasarkan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi ada alat buktinya saja, tapi hakimnya nggak yakin, nggak bisa juga dihukum atau dihukum berat. Gitu. Nah itu.